Shalom, Horas. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Namun, engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema yang saya angkat pada perenungan ini ialah belajar menguasai diri. Belajar menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dunia ini tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bisa menguasai diri kita. Contohnya, di saat kita menghadapi berbagai masalah, maka sering sekali kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol emosi kita, sehingga sering sekali kita sering melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Misalnya Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini, kita tidak jarang melihat bagaimana anak-anak muda yang cenderung melakukan tindakan bodoh seperti melakukan pergaulan bebas, melakukan pembunuhan, mengonsumsi narkoba. Dan itu terjadi hanya karena mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Begitu juga dengan yang terjadi kepada Timotius pada bagian ini. Karena ia masih muda, maka pastinya tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat ia sangat susah untuk menguasai dirinya. Dan karena situasi itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepadanya ketika Paulus berada di dalam penggembalaan. Karena pada saat itu ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Timotius ketika memberitakan Injil. Di mana orang-orang yang pada saat itu yang sudah sering dia kunjungi untuk memberitakan Injil, tetapi suatu saat mereka tidak lagi mau mendengarkan Injil itu, melainkan mereka memberikan telinga mereka untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang sesat daripada mau mendengarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Di dalam keadaan itulah Rasul Paulus memberikan perintah dan juga sekaligus nasihat kepada Timotius. Dan perintah dan nasihat itu terdiri menjadi beberapa bagian. Perintah yang pertama ialah kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat kata kuasai pada bagian ini, maka kata kuasa ini bersifat perintah dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya, Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk terus-menerus melakukan pemberitaan Injil di dalam segala hal. Jadi Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk tetap mengontrol dirinya dalam segala hal sekalipun menghadapi berbagai masalah. Dalam hal segala hal di sini artinya mengontrol perkataan, perbuatan, pikiran, dan hatinya dengan cara tetap berlandaskan kepada firman Tuhan. Yang menjadi perintah yang kedua ialah sabar di dalam penderitaan. Sabar di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bagian ini Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk tetap sabar di dalam penderitaan itu. Sabar dalam arti tidak boleh cepat marah, tidak boleh menyerah, melainkan harus tetap taat. Yang menjadi perintah yang ketiga ialah lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata lakukan pada bagian ini ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya, maka kata lakukan pada bagian ini ialah kata yang bersifat perintah juga. Jadi, pada bagian ini Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk harus terus-menerus memberitakan Injil itu meskipun keadaan semakin tidak baik. Yang menjadi perintah yang keempat yaitu tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bagian ini Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk menunaikan atau untuk memenuhi tugas pelayanannya, yaitu melayani sampai akhir. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang boleh kita pelajari di dalam firman Tuhan ini? Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini memberikan kita pengajaran bahwasanya di dalam hidup ini pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga membuat diri kita sangat susah untuk mengendalikan diri. Apalagi sebagai kita yang telah tergolong sebagai anak-anak Tuhan, yang telah memiliki iman yang
kuat kepada Kristus, maka tidak mengherankan jika kita mengalami yang namanya pencobaan. Dan di dalam pencobaan itu kita sudah seharusnya untuk harus bisa menguasai diri. Sehingga ketika kita dicobai, ketika banyak hal-hal yang membuat kita tertekan dan bahkan memicu kita untuk bisa menguasai diri, tetapi di dalam anugerah Tuhan kita bisa menguasai diri kita ketika kita selalu berlandaskan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita dan bahkan semakin memberikan kita dorongan untuk semakin bisa menguasai diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang cenderung sangat mudah untuk masuk di dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Shalom, Horas.